さらに俺の浅はかな考えへの冷たく筋の通った言葉、感動した、感動いたしました。こんな気持ちは初めてです。いちかさん、あなたは運命の女性だ。Cinta membuat segalanya lebih baik. Jujur aja, setiap kisah yang dibumbui oleh romance pasti akan selalu terlihat menarik, bukan? Baik sekarang ataupun sampai akhir zaman. Mau yang bertema cinta segitiga, teman menjadi kekasih, musuh menjadi kekasih, atau bahkan harem sekalipun. Semua anime dengan tambahan romance pasti akan populer dan memiliki basis penggemarnya sendiri. Bagaimana dengan kalian? Anime romance seperti apa yang kalian suka? Well, kalau menurut Kimokuma, berikut adalah part kelima dari 6 anime yang memiliki love, love, and love sebagai salah satu temanya. Enjoy!妹から聞いたんですよ。嘘ですよね、絶対。嘘じゃないですよ、この情報は。私の好きな動物は、猫。私の使ってるシャンプーは、マックスダメージリペア。はい、最低大正解。Anime pertama dari daftar ini adalah Koikimo. Koikimo adalah sebuah anime komedi romantis unik yang tidak biasa. Kenapa? Karena ceritanya adalah mengenai seorang pria dewasa berusia 28 tahun yang menguntit atau stalking gadis yang ia sukai, yang kebetulan adalah siswi SMA. Meskipun plot utamanya bisa dibilang sedikit mengganggu untuk sebagian orang, tetapi jalan ceritanya disajikan sedemikian rupa sehingga membuat kalian akan melupakan hal tersebut. Karakter utama anime ini, Ryo Amakusa, adalah seorang pekerja kantoran yang sukses dalam pekerjaannya. Namun, tidak dengan kehidupan cintanya, karena dia dikenal sebagai penjahat kelamin berwajah pangeran. Sedangkan karakter wanitanya, Ichika Arima, adalah seorang gadis SMA yang secara tidak sengaja menyelamatkan hidup dari sang tokoh utama. Anime ini cukup komedik, terutama dalam melihat Ryo yang melakukan hampir segalanya untuk bisa membuat Ichika jatuh cinta kepadanya. Sementara sang gadis selalu menolak mentah-mentah apapun yang ia lakukan. Banyak dari kalian yang mungkin berpikir bahwa anime ini kontroversial. Tetapi, ketika kita berbicara mengenai cinta, maka usia hanyalah sebuah angka, bukan? Ichikaならいいよ。はい。うちの兄顔はいいし頭いいしそこそこ金あるし有料じゃん。クズだけど。すみません、今クズって聞こえましたが。それに二人が付き合うなんて私面白い。嬉しいよ。今面白いって言おうとしたよね。こんなところにいたんだ。迎えに来たよ。Selanjutnya, anime kedua dari daftar ini, we have Fune wo Amu. Fume wo Amu adalah sebuah anime yang mengisahkan kisah perjalanan karir dan cinta dari seorang kutu buku, serta perjuangan dia dalam meraih kesuksesan dalam kedua hal tersebut. Mitsuya Majime, tokoh utama dari serial ini, adalah seseorang yang bisa kita bilang jauh dari kata sukses. Dia pemalu, tidak percaya diri, dan tidak pandai bersosialisasi. Dia juga memiliki pekerjaan sebagai sales yang sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya. Satu hal yang membuatnya berbeda dan merupakan kelebihannya adalah kecintaannya terhadap buku. Dan pada suatu hari,
Kelebihan yang ia punya tersebut memberikan Mitsuya sebuah kesempatan besar, yaitu kesempatan di mana ia ditunjuk sebagai editor dari sebuah divisi. Namun, ini bukanlah pekerjaan yang mudah untuk Mitsuya, karena divisi tempat ia bekerja adalah sebuah divisi yang terkenal selalu bikin rugi perusahaan. Ini adalah anime menarik mengenai kebangkitan tokoh utama yang menolak untuk menyerah ketika menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya, termasuk kehidupan cintanya. やっぱりあれは夢だったんだ。行ってきます。あ、おはようございます。ゆうべはどうも。主人公もその才能を受け継いでいると。卵を産んでパンツ食うようなクレイジーサイコパス設定とバトル漫画の定番設定を同列に考えるんじゃない。だが妹の入った風呂の残り湯で顔を洗うのは妹がいる家では普通だろ。普通でたまるか、このスーパー妹バカが。 Next on the list, anime ketiga dari daftar ini, we have Imoto Sai Ireba I. Imoto Sai Ireba I, atau bahasa Indonesianya, Aku Hanya Butuh Adik Perempuanku, adalah sebuah anime komedi romantis yang menceritakan mengenai sekumpulan penulis novel muda yang masing-masing dari mereka memiliki sifat aneh dan konyol. Itsuki Hashima, tokoh utama dari serial ini, adalah seseorang yang memiliki obsesi berlebih terhadap adik perempuannya. Karakter lainnya, Nayuta Kani, adalah seorang novelis jenius yang juga merupakan wanita mesum yang suka berkomentar ecchi. Chihiro Hashima, seorang wanita yang berpenampilan dan berperilaku seperti layaknya pria. Setsuna Ena, seorang pria dengan obsesi berlebih terhadap pantat, dan beberapa karakter aneh lainnya. Jangan tertipu oleh judul animenya. Jalan cerita anime ini lebih banyak berkisah mengenai tantangan sehari-hari yang harus dihadapi oleh seorang penulis novel. Tentu saja dengan tambahan elemen komedi dan romance di dalam ceritanya. Anime nomor 4 dari daftar ini, we have Nagato Yuki-chan no Shoshitsu. Nagato Yuki-chan no Shoshitsu adalah serial spin-off dari anime terkenal Haruhi Suzumiya. Kisahnya mengikuti perjalanan dari sang tokoh utamanya, Nagato Yuki, seorang gadis pemalu yang berusaha untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada pria yang ia sukai, Kion. Pada suatu hari, Yuki bertemu dengan seorang gadis aneh yang ingin menangkap Sinterklas. Dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Haruhi Suzumiya, seorang gadis eksentrik yang percaya akan keberadaan alien, penjelajah waktu, esper, dan hal-hal paranormal lainnya. Pertemuan tak terduga itu membuat kehidupan tenang yang biasa dialami oleh Yuki berubah total menjadi kehidupan yang lebih berwarna. Karena perkenalannya dengan Haruhi membuat Yuki dan teman-temannya terjebak dalam serangkaian petualangan menarik, dengan setiap insiden terus membawa Yuki dan Kion lebih dekat daripada sebelumnya. Hora. Arigatou. いつまで握っているのかしら。 Selanjutnya, anime kelima dari daftar ini, we have Hakushaku to Yosei. Hakushaku to Yosei
adalah sebuah anime romantis lama yang menceritakan kisah dari seorang pangeran yang jatuh cinta kepada pelayannya. Dengan setting di dunia di mana makhluk dongeng seperti peri hidup bersama di tengah-tengah manusia. Tokoh utama anime ini, Edgar J.C. Ashenberg, adalah seorang pangeran kaya dengan masa lalu tragis. Ia tertarik dengan kisah peri karena mencari sebuah benda sihir yang dapat membantunya dalam membersihkan masa lalunya yang kelam tersebut. Untuk tahu lebih banyak mengenai peri, Edgar menyewa seorang pelayan bernama Lydia Carlton, seorang wanita yang dikenal memiliki kemampuan untuk melihat makhluk dongeng bernama peri. Seiring berjalannya episode, Edgar pelan-pelan akan jatuh cinta kepada Lydia dan merasa frustrasi karena sang wanita terus-menerus menolak dan menghindari pengakuan cintanya. Kisah romantis dari anime ini cukup unik karena mempertemukan seorang pria genit dengan seorang wanita yang takut akan jatuh cinta. Finally, anime terakhir dari daftar ini, we have Clannad After Story. Setelah di awal kita melihat banyak anime dengan kombinasi antara kisah cinta dan komedi, maka di bagian akhir, kita tutup dengan anime yang memiliki kombinasi antara kisah cinta dengan tragedi. Clannad After Story, seperti judulnya, kisah anime ini menceritakan lanjutan apa yang terjadi setelah kehidupan SMA dari kedua tokoh utamanya. Tomoya Okazaki dan Nagisa Furukawa akhirnya menikah dan hidup bahagia. Tapi sayangnya, bukan bahagia selamanya, seperti yang ada di dongeng-dongeng. Tanpa bermaksud untuk memberikan spoiler, untuk menonton anime ini, sebaiknya kalian menyiapkan tisu. Kalau bisa, beli satu kotak. Jaga-jaga kalau kalian akan membutuhkannya. Cerita anime ini akan nano-nano. Kalian akan tertawa, tapi kalian juga mungkin akan menangis seperti bayi. Tapi pada akhirnya, kalian akan berterima kasih kepada sang pengarang dan juga studio Kyoto Animation atas masterpiece yang mereka ciptakan ini. Berikut di atas adalah 6 anime yang memiliki love, love, love sebagai salah satu temanya. Jika kalian merupakan penggemar dari serial yang bertema romance, semoga video ini bisa menjadi rekomendasi. Dan apabila kalian menyukai video seperti ini, be sure to subscribe and like ya untuk part ke-6-nya, atau another video similar to this. Cheers!